Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Irni Novita dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Pemirsa, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dalam inovasi-inovasinya dalam acara One Day, One Innovation. Pemirsa, sahabat inovasi sekalian, dunia terus berubah sehingga apa yang dulunya konvensional sekarang bisa dilaksanakan dalam bentuk elektronik. Dan untuk memudahkan pelayanan, biasanya orang sudah pakai apakah itu elektronik, sumsel, ataupun yang lainnya. Sekarang ini kami telah kehadiran Bapak Yosi Herfandi SEMM dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang jabatannya adalah Sekretaris Badan. Selamat datang Pak Yosi Herfandi di acara kami One Day One Innovation. Selamat datang Bu. Baik, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, masih beraktivitas sebagai seorang ASN ya Pak ya, walaupun di tengah pandemi COVID. Baik, benar. Ya. Kita masih menetapkan protokol 3M. Dengan protokol kesehatannya tentu saja. Baik Pak, inovasi yang diluncurkan oleh Badan Pengelola Keuangan ini adalah e-sumsel atau elektronik sumsel. Apa sih Pak latar belakang dari BPKAD sendiri mengeluarkan atau meluncurkan e-sumsel ini? Saya cerita ke belakang dulu Bu ya. E-sumsel ini sebenarnya sudah dari tim IT pertama menciptakan e-perjalanan dinas tahun 2017. Nah, setelah berjalannya waktu, Pak Kaban kami mengumpulkan kemarin IT e-sumsel ini di berbagai bidang, sekretariat, di bidang anggaran, di bidang akuntansi, di bidang pelaporan. Nah, Pak Muklis sebagai kepala badan mempunyai ide bahwa disatukan menjadi satu IT e-sumsel di sekretariat. Baik. Nah, disitulah tergerak bahwa IT e-sumsel harus mengembangkan teknologi ataupun menciptakan inovasi-inovasi. Nah, Korsubgah KPK yang mendorong terbitnya e-sumsel ini itu ada penyatuan dari perencanaan ke anggaran. Ya, nah, betul. itu mungkin sudah banyak yang inovasi tersebut, tetapi bedanya e-sumsel ini Bu, e-sumsel ini bukan hanya dari perencanaan dan penganggaran, perbendaraan, maupun akuntansi pelaporan, tetapi e-sumsel ini menyatukan dari perjalanan dinas, absensi online, dari data gaji pegawai, dan masih ada persediaan. Itu kita masih kembangkan lagi. Nah, terkait perencanaan penganggaran yang sudah harus terintegrasi oleh tim KPK, itu kami sudah mengintegrasikannya. Nah, dari perencanaan, penganggaran, itu mungkin sudah inovasi itu mungkin di provinsi lain sudah Bu ya, betul. Sudah banyak, dan itu memang sudah harus terintegrasi. Jadi One Data, jadi kita menggabungkan. Di sini kenapa hanya e-sumsel? E-sumsel itu terdiri dari berbagai macam inovasi. Dari perjalanan dinas, dari absen, dari gaji pegawai, TPP, itu juga terangkum jadi satu, jadi kami namakan e-sumsel. E-sumsel. Jadi e-sumsel ini banyak manfaatnya dan kita sudah terapkan di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019. Tapi karena sekarang ada peraturan Mendagri bahwa ada SPED, tapi e-sumsel tetap berjalan. Nah, karena dia banyak yang lain, misalkan absen yang tetap kita masih pakai sekarang, absen perjalanan dinas, baik ataupun tentang gaji pegawai, itu sudah kita
langsung kita menjadikan satu jadi e-Sumsel. Jadi e-Sumsel ini sangat berguna Bu untuk Provinsi Sumatera Selatan. Oh, jadi dia mengintegrasikan banyak laporan gitu ya, baik itu perjalanan dinas, kemudian untuk kegiatan dan program di OPD gitu ya, absensi juga ada TPP ya Pak ya, masuk di sana juga. Iya, masuk ke sana. Jadi satu rumahnya e-Sumsel tapi banyak pelaporan yang di dalam situ yang berkontribusi terhadap aplikasi di e-Sumsel gitu ya Pak ya. Benar. Nah, pada saat pelaksanaannya Pak, ini kan udah dari 2019 Pak ya. Iya. Ada kendala yang berarti nggak Mbak di lapangan? Misalnya nih kadang-kadang tidak jalan atau kadang-kadang ngehang karena servernya terlalu banyak yang akses gitu loh. Pasti Bu, setiap munculkan inovasi yang baru pasti ada trouble-nya. Ada berbagai macam permasalahan, tapi setiap permasalahan yang ada kita lakukan lagi perbaikan. Jadi pengembangan. Jadi e-Sumsel pun seperti aplikasi Simda ya. Simda versi berapa, versi 1 sampai versi 11. Kita juga e-Sumsel tetap juga kita mengikuti apapun, adapun kekurangan, adapun ada hambatan, kita jadikan itu menjadi faktor pemicu kita untuk berbuat yang lebih baik lagi ke depannya. Betul sekali. Dalam pengembangannya ini kan banyak tim IT yang terlibat gitu Pak ya, baik mungkin dari dalam ataupun dari luar. Apakah ada dari misalnya melibatkan stakeholder dari luar Pak untuk lebih supaya lebih advance dalam pengembangan aplikasinya? Kita juga ini dari penganggarannya, dari perencanaan ke penganggaran. Dari perencanaan kita juga pakai berkoordinasi Bu, koordinasi dan bekerja sama dengan tim dari Bapeda, dan dari BPKAD. Artinya setelah kita lakukan, kita integrasikan, terintegrasi jadi perencanaan dan penganggaran. Dan setelah itu kita implementasikan, kita uji coba Bu, uji coba dulu. Jadi e-Sumsel ini kita uji cobakan terlebih dahulu, seperti itu. Jadi setiap OPD sekarang sudah harus memakai e-Sumsel ini supaya satu data gitu Pak ya. Jadi pemirsa sekalian, dengan adanya e-Sumsel ini, jadi setiap OPD sudah harus mengakses dan juga jadi di Sumsel sendiri adanya one big data, satu data besar, baik itu dari pertama penganggaran Pak ya sampai perencanaan, kemudian dan implementasi kegiatan dan program. Nah, ketika melaksanakan inovasi ini Pak, tentunya dari setiap OPD kan harus diadakan pelatihan supaya memahami, karena mungkin aplikasi ini kelihatannya simple tapi ternyata agak ribet ya. Karena pengalaman saya sendiri ini begitu mengakses banyak sekali fitur-fiturnya gitu ya Pak ya. Apakah ada komplain dari setiap OPD yang mengakses gitu loh Pak? Pasti banyak Bu, pasti banyak. Namanya dari suatu sistem yang lama kan sudah nyaman, comfort dengan yang lama ke sistem yang baru, jelas pasti banyak yang komplain, banyak kok gini, kok nggak user friendly. Tapi kita coba kita himpun dari permasalahan-permasalahan, nanti kita akan sempurnakan. Jadi e-Sumsel itu sudah sangat membantu, baik dari fingerprint online-nya Bu, kita sudah rasakan semua di Provinsi Sumatera Selatan, bukan untuk BPKAD saja. Kemarin kita terapkan 2017 di BPKAD, lingkup BPKAD saja. Tapi sekarang insya Allah sudah dirasakan oleh semua OPD di Provinsi Sumatera Selatan. Dan ketua tim e-Sumsel kita itu Pak Sunarsip. Jadi Pak Sunarsip, jadi bersama-sama mengajak tim IT, ada tim IT dari Bapeda juga, kita ajak kerjasama, merangkum suatu sistem yang handal. Supaya e-Sumsel ini terus berkembang, mengikuti zaman ya Pak. Artinya tidak hanya nanti perjalanan dinas saja ataupun penganggaran saja ataupun perencanaan saja, yang lain pun nanti mungkin bisa ya Pak menambah lagi fitur-fiturnya. Misalnya nih absensi tidak hanya finger ataupun online Pinjer saja atau face aja, mungkin sudah ada lagi nanti pakai
gadget pun bisa. Nah, pakai gadget ya, lebih canggih kami lagi. sudah berencana mengembangkan itu, Bu. Betul, Tapi ya. untuk sekarang kita fokus dulu ke ya sekarang kan trouble system kan. Iya, betul. Ada SIPD dan SPID ini tetap kita integrasikan, Ya. Bu. Coba kita integrasikan dengan e-Sumsel. Iya, Jadi betul. SPID ini memang ada satu keharusan, satu keharusan. Jadi seluruh Indonesia memakai Pakai SPID. SPID. Ya, tetapi kita coba integrasikan dengan e-Sumsel. e-Sumsel. Nah, e-Sumsel itu membantu dalam artian di SIPD kan mungkin belum ada pinjar online, Iya, betul. ataupun TPP, Iya, betul. gaji pegawai, Betul. ataupun perjalanan dinas. Jadi Betul. kita satukan, Iya. tetap kita pakai e-Sumsel dan integrasi dengan SPID. Diintegrasikan ya Pak Iya. ya, supaya lebih advance dan juga tidak terlalu banyak aplikasi Benar, untuk mengakses satu hal Satu. yang sama Iya. gitu ya Pak ya. Benar. Baik. Nah, keuntungan yang dirasakan Pak dengan berjalannya e-Sumsel ini dari 2019 sampai sekarang. Ya, keuntungannya jelas sangat banyak, Bu ya. Pertama dari kedisiplinan pegawai. Betul. Kedisiplinan pegawai kan meningkat karena ada pinjar Ya. online tersebut. Nah, itu sebenarnya kami ingin rencana kami dengan Pak Muklis untuk pinjar itu langsung muka saja. Gitu. Tidak lagi pakai tangan, Pakai karena tangan tangan. banyak titipan. Titip jempol ya. Titip jempol. Jadi kalau pinjar di muka saja kan nggak bisa titip-titipan Iya. muka. Jadi Betul. itu dari segi kedisiplinan. Yang kedua dari pembayaran gaji pegawai maupun gaji honorer itu kan bisa diakses. Kemarin kan melalui Taspen. Betul. Sekarang kan melalui e-Sumsel bisa. Iya. Oh, begitu, Pak ya. Bisa. Jadi ada perjalanan dinas ini cukup membantu, Bu. Aplikasi perjalanan dinas ini karena dengan kita DL Iya. ataupun dinas luar, jadi kita sudah absen sudah berhubungan langsung. Iya. Jadi kalaupun dia mengabsen nggak keluar taksasinya. Karena sudah ada karena sudah include di hitungan. e-Sumsel. Begitu, jadi ya, sudah ya. jadi terkonek di situ, Bu. Jadi sangat membantu. Itu Pak ya, mempercepat dan juga menghindari duplikasi. Artinya kan kalau misalnya nih saya ngabsen tapi ternyata ada masuk DL dia langsung menolak dari sistem Pak ya. Mempermudah ya pemirsa. Nah, ketika dalam perjalanannya ini Pak ya kan dari 2019 sampai 2021 gitu Yeah. Pak ya. Tentunya banyak hal yang menjadi faktor-faktor mungkin ya keberlangsungan e-Sumsel ini. Yeah. Mungkin suatu ketika ada kendala tapi bisa ditanggulangi gitu. Yeah. Pernah nggak sih Pak dari SKPD ini komplain gitu ya? Maksudnya susah sekali karena kan kadang-kadang user friendly itu tidak berlaku gitu Pak ya. Dan padahal ini deadline sudah harus masuk gitu ya. Kayak TPP ini kan hari ini harus masuk gitu ya, tapi tidak bisa user friendly. Kira-kira bagaimana cara menanggulangi kendala tersebut Pak? Baik, masalah komplain-komplain dari OPD itu jelas banyak, Bu ya. Banyak kita temui, banyak kita rasakan bahwa memang untuk kebaikan kita, untuk kebaikan bersama, kita akan lakukan pengembangan kembali. Betul. Jadi TPP yang misalkan TPP terlambat ataupun apa, itu kan kita coba cari bagaimana solusinya, ataupun kalau masalah TPP ini Bu sebenarnya dari OPD-nya. Dari OPD-nya. Jadi kita mencoba mengedukasi para OPD tersebut supaya tertib. Jadi tertib, tepat waktu, dan bisa akuntabilitas kita gitu, bisa ya. tercapai. Jadi Betul, begitu. betul. Jadi kalaupun ada permasalahan misalnya user friendly tadi, memang kami akui memang sangat banyak sekali. Kenapa nggak bisa klik ini? Betul. Kenapa nggak bisa klik ini? Tapi kita coba sempurnakan, Bu. Namanya suatu sistem yang baru kan 2019 masih baru, Bu. Masih baru. Sistem. Tapi kita coba berinovasi, mengembangkan sistem tersebut jadi lebih baik lagi ke depannya. Baik. Selama dari tahun 2019 ini Pak, kesan-kesan apa sih yang dirasakan gitu ya dengan pengembangan e-Sumsel ini? Kesannya bersama tim Pak Kaban, bersama tim IT Sumsel jelas banyak suka dukanya. Tapi kami lebih tertantang, jadi jadi membuat aplikasi
yang bisa dari produk kita sendiri. Ya, betul. Dari produk ASN Provinsi Sumatera Selatan sendiri. Betul. Jadi kami sangat bangga, Bu. Ya. Kami sangat bangga dengan adanya e-Sumsel ini, apalagi ini bukan create dari orang ketiga, dari pihak ketiga, tapi dari memang dari produk dari kita, dari Pak Sunarsi dan kawan-kawan, dari internal BPKAD yang sudah memikirkan inovasi-inovasi ke depannya. Betul. Jadi alhamdulillah e-Sumsel ini sudah kita coba di kabupaten kota, juga ada yang menerima, tapi karena ada SPID ini ya kita tidak bisa Pak, karena ada regulasi peraturan. Tapi tetap kita kembangkan masalah pinjar online, perjalanan dinas ataupun daftar gaji. Itu banyak fitur-fitur yang belum ada di SPID. Belum ada di SPID. Jadi itu bisa kita buat juga jadi integrasi Bu nantinya. Integrasi. Jadi alhamdulillah e-Sumsel ini bisa saya katakan cukup membanggakan. Cukup membanggakan bagi warga Sumatera Selatan tentu saja. Terakhir nih Pak, pesan-pesannya kepada inovator Sumatera Selatan, para inovator juga kepada ASN nih supaya meningkatkan gairahnya untuk berinovasi. Silakan Pak. Ya, para ASN Provinsi Sumatera Selatan khususnya cobalah mengembangkan pemikiran-pemikiran kreatif, inovatif dengan teknologi. Karena kalau kita tidak mengikuti teknologi, kita akan ketinggalan, Bu. Jadi kita regulasi-regulasi yang baru tetap harus kita pelajari, karena kalau tidak mengikuti, kita akan ketinggalan zaman. Begitu juga dengan teknologi. Makanya kita gabungkan antara regulasi dan teknologi. Jadi bisa kita sesuai dengan tuntutan zaman. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kehadiran Pak Yosi Herfandi, menginspirasi sekali e-Sumsel dari BPKAD ini. Artinya walaupun di mana saja dan kapan saja, jika dengan elektronik, insya Allah semuanya akan terselesaikan. Karena yang namanya elektronik bisa diakses dari mana saja. Jangan lupa kita juga punya jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang, inovasi, setiap solusi harus bersinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Salam inovasi.